Halo pemirsa, saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, hati-hati sebelum membeli tanah dan rumah meski melalui KPR dan bersertifikat. Diduga kepemilikan sertifikat tanah ganda warga perumahan di Tambun Selatan, Bekasi menolak eksekusi lahan hingga ricuh. Warga telah membeli dan menempati lahan 3 tahun dan bahkan masih memiliki kredit kepemilikan rumah di bank pemerintah. Tangis warga perumahan klaster Setia Mekar Residence Jalan Raya Rawa Kalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi seolah tak berarti. Bagaimana tidak, rumah yang mereka beli dan tempati selama 3 tahun belakangan dieksekusi. Padahal warga memiliki surat sertifikat kepemilikan dan masih mencicil KPR di bank pemerintah serta rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Namun jurusita Pengadilan Negeri Cikarang tetap tak bergeming. Bukti kepemilikan tanah warga dinilai tidak sah. Bahkan perlawanan warga hingga berakhir ricuh pun sia-sia. Saya nggak tahu. Setelah saya beli di atas saya SHM dan saya bisa ganti ke SHM. Udah, saya kan nggak tahu hukum, nggak tahu yang begitu-gitu. Nggak mungkin kita beli surat udah ada SHM kita telusurin ke atasnya, kan nggak bisa. Nggak tahu saya. Eksekusi pengosongan 30 hektar lahan atas perintah pengadilan setelah pemilik asli lahan menggugat ke pengadilan. Iya, itu tadi di amar putusan itu. Jadi sertifikat lahan itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Eksekusi berlangsung hingga malam. Plang kepemilikan lahan langsung dipasang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, baku tembak saat polisi mengejar komplotan curanmor di jalan raya menghebohkan warga dan pengguna jalan. Pelaku melepas tembakan setelah aksinya dipergoki pemilik motor. Komplotan curanmor baku tembak dengan polisi di Jalan Hayam Buruk, Bandar Lampung hingga menghebohkan warga. Awalnya para pelaku hendak mencuri sepeda motor, terpergok korbannya melarikan diri dengan meletuskan tembakan ke udara. Polisi yang berada di lokasi menghalau para pelaku dengan membalas menembak. Satu pelaku berhasil diringkus akibat terkena tembakan polisi, sementara 2 pelaku lain kabur. Kami yang sudah mengintir atau membidik ya para pelaku ini untuk berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. 2 pelaku yang kabur masih diburu polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, mobil yang dikemudikan artis sinetron Fedora Amanda Larasati Nugroho terguling di Jalan Pesanggerahan, Jakarta Selatan dini hari tadi. Mobil menghantam gerobak dan pohon lantaran korban mengantuk. Mobil SUV yang dikendarai artis sinetron dan model Fedora Amanda Larasati Nugroho terguling dan rusak parah di ruas Ulu Jami Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Mobil melaju kencang dari arah Cipulir menuju Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, mobil oleng dan menabrak gerobak serta pohon hingga terguling. Ini saya lagi tidur, mendengar dari mobil dari arah sono kenceng banget. Tiba-tiba kebalik ke mobil. Dari orang sekitar ngedengar katanya itu udah dari jauh udah oleng. Ya. Terus keserempet gerobak, habis gerobak langsung pohon. Untuk penyebabnya setelah kita minta keterangan dari pengemudi, ya, dia tidak konsentrasi itu dan sedikit ngantuk. Mengantuk betul. Apakah terpengaruh alkohol? Untuk dari Satlantas langsung tes urin, ya, tes urin, kemudian didapatkan hasilnya adalah negatif. Meski kendaraan rusak parah namun korban hanya luka ringan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews. Sebuah mobil angkutan Jaklingko jurusan Kalideres Muara Angke terbakar di terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Mobil diduga mengalami korsleting listrik usai menerjang banjir. Api disertai asap pekat membesar menghanguskan sebuah mobil angkutan Jaklingko jurusan Kalideres Muara Angke di Terminal Bis Kalideres, Jakarta Barat.
Armada Jaklingko ini terbakar saat akan parkir setelah menurunkan penumpang. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin di bawah bangku sopir. Api yang disertai asap pekat tersebut langsung membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Mobil ini sebelumnya sempat menerjang genangan banjir di dekat RSUD Cengkareng saat menuju ke Terminal Kalideres. Mulai karena kabel korslet itu bang, kabel korslet dari dinamo ampere sampai memunculkan api ke mesin. Baru kami semua memadamkannya sama masyarakat bareng-bareng melalui APAR. Setelah api padam, bangkai mobil dibawa ke kantor di Sub Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 2 ruko di kawasan pergudangan Sedayu Kalideres, Jakarta Barat siang ini. Kobaran api sangat besar membuat puluhan pekerja panik. Takut. Aduh, aku gemeter. Para pekerja panik saat melihat kobaran api dan kepulan asap pekat mengepul dari ruko di kawasan pergudangan Sedayu Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan pegawai yang tengah bekerja panik berlarian keluar bangunan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung turun tangan besi baku memadamkan api agar tidak merambat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Upaya pemadaman masih berlangsung hingga detik ini. Ya, pemirsa, saat Rapim TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar TNI Polri menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat karena mereka digaji oleh rakyat. Begitu vitalnya peran TNI Polri, Prabowo bahkan menyebut ciri khas negara gagal, yakni ketika polisi dan tentara gagal dalam menjalankan tugasnya. Yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Puluhan warga di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penipuan berkedok program makan bergizi gratis. Salah satu korban merugi hingga 800 juta rupiah. Dapur besar yang sudah siap digunakan untuk mengelola ribuan menu makan bergizi gratis ini terbengkelai. Pemilik dapur Muna Rosliana gagal menjadi mitra program menu makan bergizi gratis dan malah kena tipu senilai 800 juta rupiah. Ironisnya, uang modal sebagian berasal dari pinjaman. Ya intinya ini pakai modal apa dulu gitu, istilahnya modal yang nggak ada juga diada-adain gitu. Pinjam lah istilahnya. Iya, mau pinjam lah, mau apalah gitu. Itu modal ditempel-tempelin semua gitu. Udah berupa kayak gini gitu. Muna tak sendirian, ada total 35 orang di Tasikmalaya, Jawa Barat yang tertipu program makan bergizi gratis. Awalnya para korban diminta menyetorkan uang 8 juta hingga 20 juta untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat kemitraan. Penipuan dilakukan seseorang yang mengaku sebagai perwakilan salah satu paguyuban dan menawarkan peluang sebagai pemasok makanan. Namun ternyata paguyuban itu tidak memiliki keterkaitan apapun dengan program MBG dan merupakan jaringan penipuan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah susu ikan dan daun kelor, kini muncul wacana menu baru dalam program makan bergizi gratis. Kali ini idenya adalah menu belalang dan ulat sagu. Dua kuliner ekstrim itu disebut memiliki kandungan protein tinggi. Kuliner belalang bagi warga Gunung Kidul, Yogyakarta tentu bukan hal baru. Di daerah ini belalang dibersihkan, dibumbui dan digoreng. Harganya Rp25.000 hingga Rp35.000 per toples atau sekitar Rp500.000 per kilogram. Gurih. Kayak apa? Udah. Emang udah sering makan ini? Baru ini?
Jadi alternatif sumber protein dari pangan lokal. Belalang memang kaya protein dan rendah lemak. Mengandung vitamin A, D3, dan B12 untuk menjaga kesehatan syaraf. Sementara ulat sagu yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia Timur disebut mengandung vitamin B1, B2, dan B6. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB berganti nama menjadi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. SPMB menyediakan 4 jalur penerimaan, salah satunya adalah jalur domisili yang mengganti sistem zonasi. Jalur zonasi PPDB tiap tahun selalu menjadi polemik. Banyak korban akibat sistem zonasi yang dinilai tidak adil, berujung ricuh hingga nekatnya orang tua murid mengukur jarak rumah ke sekolah yang dituju. Kemendikdasmen pun mengganti nama sistem zonasi menjadi jalur domisili, sementara PPDB berganti menjadi seleksi penerimaan murid baru SPMB melalui 4 jalur. Jalur domisili berbasis jarak tempat tinggal murid ke sekolah. Jalur prestasi berkaitan dengan akademik dan non-akademik, di mana prestasi non-akademik dengan kriteria seni, olahraga, dan jalur kepemimpinan termasuk pengurus OSIS dan pramuka. Jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas dan keluarga tidak mampu, serta jalur mutasi, perpindahan orang tua dan kuota guru. Dari sekolah negeri A misalnya itu bisa menerima berapa murid, daya tampungnya berapa. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan bisa menilai kira-kira dia punya kans berapa persen untuk bisa diterima di sekolah itu, dan dia bisa kemudian ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta. Sementara para orang tua masih mempertanyakan beda sistem pada tahun ini dengan sebelumnya atau hanya berganti nama saja. Kalau kita melihat sekarang dalam radius provinsi, kita harus lihat juga apakah ini benar-benar efektif dan efisien. Karena bisa jadi satu sekolah itu banyak sekali peminatnya, sedangkan mungkin yang harusnya berada pada sekolah tersebut yang jaraknya lebih dekat tidak bisa mendapatkan tempat tersebut. Jadi mungkin harus perlu ada kajian ulang lagi. Saya lebih setuju sekarang yang posisinya domisili, yang siswa itu dapat kesempatan untuk sekolah di lingkungan sekitar rumahnya. Jadinya untuk orang tua ya memudahkan memantau anak-anaknya. Kemendikdasmen mengaku pergantian PPDB menjadi SPMB sudah atas persetujuan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah coffee shop di Jakarta Selatan memberikan layanan berbeda. Pemilik kafe memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki keterbatasan untuk bekerja sebagai barista. Keberadaan barista Down Syndrome justru berdampak positif tidak hanya bagi coffee shop, tapi juga menginspirasi pelanggan yang datang. Berikut kisah inspiratif mereka dalam Mereka Punya Cerita. Susah nggak sih bikin kopi? Nggak susah. Nggak susah. Terus paling suka bikin menu apa? Menu gula aren dan americano, cappuccino, dan matcha. Kami punya misi supaya bisa melatih mereka untuk lebih tidak tergantung kepada orang tuanya, baik secara kehidupan maupun secara finansial. Di sini kami latih mereka untuk mulai dari menerima pesanan, menyapa pelanggan, kemudian membuat minumannya. Setelah minumannya jadi juga disajikan ke pelanggannya, dibawa ke meja. Sesudah pelanggan selesai minum, gelas, piring itu diangkat dari meja, kemudian mereka dilatih juga sampai ke cuci piring, cuci gelas. Mereka semangatnya sangat tinggi dan justru mereka hampir selalu happy. Jadi membawa aura positif untuk kami, untuk karyawan yang lain, bahkan juga untuk pelanggan-pelanggan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, viral seorang wanita kedapatan bersembunyi dalam lemari plastik saat digerebek warga lantaran diduga berselingkuh.
Saat menggerebek rumah di Jalan Arkad, Kota Tanjung Balai, warga mendapati seorang wanita bersembunyi meringkuk dalam lemari plastik yang sempit. Sebelumnya wanita ini dilaporkan berselingkuh dengan seorang pria di desa tetangga. Warga yang resah dengan kelakuan wanita ini memintanya keluar dari permukiman mereka. Pemirsa, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta membagikan makanan berlebih layak konsumsi pada warga prasejahtera di Cimahpar, Bogor. Ratusan warga prasejahtera di Cimahpar, Bogor antusias antri mendapatkan makanan hotel layak konsumsi yang dibagikan oleh MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. MNC Group melalui MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya kepada anak-anak agar dapat menjadi generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 melalui beragam kegiatan sosial bersama para mitra.